Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pelajaran ekonomi, materi inflasi, dengan Ibu Oktika Handini. Siapa yang sudah tahu tentang inflasi? Mari kita pelajari. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan itu berlangsung dalam jangka panjang. Jadi semua harga itu naik semua. Itu namanya adalah inflasi. Kemudian penyebab inflasi itu ada dua. Yang pertama yaitu karena kenaikan permintaan, di mana terjadi inflasi disebabkan oleh kenaikan permintaan total terhadap barang dan jasa. Contohnya, ketika akan lebaran, pasti banyak banget masyarakat yang membutuhkan bahan-bahan pokok. Nah, di situ pasti akan terjadi kenaikan harga barang. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi sehingga barang yang ditawarkan itu mengalami kenaikan. Contohnya, kemarin kita habis menghadapi kenaikan harga minyak goreng. Nah, dengan kenaikan harga minyak goreng, otomatis semua barang-barang yang diproduksi membutuhkan minyak goreng itu akan mengalami kenaikan. Nah, ini adalah grafik untuk kenaikan permintaan. Ini adalah grafik untuk kenaikan biaya produksi. Bisa digambarkan grafiknya seperti itu. Kemudian, asal terjadinya inflasi. Nah, sebenarnya inflasi itu berasal dari mana sih? Yang pertama, inflasi itu bisa berasal dari luar negeri. Inflasi ini terjadi akibat adanya kenaikan harga di luar negeri yang menyebabkan kenaikan harga di dalam negeri. Ini berhubungan dengan aktivitas perdagangan internasional yang melibatkan dua negara atau lebih. Yang kedua, asal terjadinya inflasi yaitu dari dalam negeri. Nah, kalau dari dalam negeri ini, itu hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di dalam negeri. Misalnya, terjadi defisit anggaran, kemudian yang kedua terjadi gagal panen, kemudian kredit untuk keperluan produksi dibatasi. Penyebab-penyebab inflasi. Sebenarnya, kalau sebuah negara itu mengalami inflasi, itu datangnya itu dari mana sih penyebabnya? Yang pertama, itu karena meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, artinya di sini, ketika terdapat penambahan jumlah uang yang beredar, produsen itu akan menaikkan harga barang. Nah, kenapa produsen akan menaikkan harga barang? Di situ karena nanti ketika harga barang berapapun, maka barang itu mampu dibeli oleh masyarakat karena jumlah uang yang beredar itu bertambah. Kemudian yang kedua adalah berkurangnya jumlah barang di pasaran. Artinya jumlah penawaran barang akan mengalami penurunan, sedangkan permintaan akan barang tersebut banyak. Kemudian berakibat menjadi harga barang naik. Seperti contohnya tadi minyak goreng, ketika minyak goreng itu langka, maka barang yang ditawarkan itu menjadi harganya naik. Yang ketiga dan keempat adalah inflasi dari luar negeri dan inflasi dari dalam negeri yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya adalah jenis-jenis inflasi. Nah, inflasi ini berdasarkan jenis-jenisnya, yang pertama itu didasarkan pada tingkat keparahannya. Ketika inflasi itu setelah dihitung itu hasilnya itu di bawah 10%, maka dia namanya adalah inflasi ringan. Kemudian ketika hasilnya itu antara 10% sampai 30%, namanya adalah inflasi sedang. Ketika hasilnya 30% sampai dengan 100%, itu namanya inflasi berat. Kemudian, ketika inflasinya itu berkisar antara 100% atau bahkan lebih dari 100%, namanya adalah inflasi sangat berat atau disebut dengan hiperinflasi. Jenis inflasi selanjutnya yaitu berdasarkan sumbernya. Inflasi yang bersumber dari luar negeri dan inflasi yang bersumber dari dalam negeri.
Dampak-dampak dari inflasi yang pertama adalah dampak terhadap pendapatan. Efek inflasi terhadap pendapatan itu bersifat tidak merata. Ada yang mengalami kerugian, kemudian ada juga yang mengalami keuntungan. Siapa sih pihak-pihak yang dirugikan ketika terjadi inflasi? Yang pertama adalah orang yang berpenghasilan tetap. Nah, kalau kita penghasilannya itu tetap, sementara harga barang-barang itu akan naik, maka kemampuan kita untuk membeli barang itu akan terbatas. Yang kedua adalah orang yang menyimpan kekayaan dalam bentuk kas. Dalam bentuk kas itu maksudnya adalah dalam bentuk uang tunai. Jadi ketika kita menyimpannya itu uang tunai yang dulunya misalnya uang tunai dapat banyak, sementara sekarang inflasi itu kan harganya kan menjadi naik. Jadi menjadi sedikit. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menabung. Nah, hampir sama ketika kita menabung itu nilai uangnya itu akan turun. Dan yang keempat adalah para konsumen atau pembeli. Ini jelas bahwa ketika kita membeli barang dan barangnya harganya itu naik terus, maka kita dirugikan. Kemudian ada kreditur dan ada investor. Pihak-pihak siapa saja yang diuntungkan ketika terjadi inflasi? Yang pertama adalah para spekulan, petani, dan pedagang. Spekulan, siapa yang tahu apa itu spekulan? Nah, spekulan itu adalah orang yang bisa berspekulasi. Dia misalnya dia berspekulasi nih, wah pasti 5 tahun yang akan datang harga tanah itu akan naik nih. Jadi saya akan membeli tanah. Nah, ketika 5 tahun yang akan datang terjadi inflasi, nah harga tanah kan melambung tinggi, otomatis dia mengalami keuntungan. Yang kedua ada debitur atau peminjam uang. Dan yang ketiga penyimpan kekayaan dalam bentuk emas atau barang lain. Dan yang keempat adalah investor yang berupa saham. Dampak selanjutnya adalah dampak terhadap efisiensi. Nah, kalau terhadap efisiensi ini berpengaruh terhadap apa sih? Pertama itu, proses produksi dalam penggunaan faktor-faktor produksi menjadi tidak efisien saat terjadi inflasi. Nah, tidak efisien. Kemudian yang kedua, perubahan daya beli masyarakat yang berdampak terhadap struktur permintaan masyarakat terhadap beberapa jenis barang. Dampak yang keempat adalah dampak inflasi terhadap output atau hasil produksi. Inflasi bisa menyebabkan kenaikan produksi. Biasanya dalam keadaan inflasi, kenaikan harga barang akan mendahului kenaikan gaji. Hal ini yang menguntungkan produsen. Yang kedua, bila laju inflasi itu terlalu tinggi, maka berakibat turunnya jumlah hasil produksi. Karena nilai uang akan turun dan masyarakat tidak senang punya uang tunai. Akibatnya, pertukaran dilakukan antara barang dengan barang. Barter ya di sini. Dampak inflasi selanjutnya adalah dampak terhadap pengangguran. Adanya inflasi yang tinggi akan dibayar dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dengan kata lain, inflasi akan menyebabkan rendahnya permintaan pasar, sehingga dunia usaha akan menjadi lesu, berakibat pengurangan tenaga kerja, dan akan tercipta pengangguran. Dampak terhadap perdagangan internasional. Nah, di sini itu jika terjadi inflasi di dalam negeri, maka harga barang-barang dari dalam negeri itu akan jauh lebih mahal dari harga-harga barang sejenis buatan luar negeri. Apa sih akibatnya? Akibatnya, barang-barang buatan dalam negeri itu tidak dapat bersaing di luar negeri. Barang-barang dalam negeri itu jadi tidak laku. Maka arus impor itu akan meningkat dan arus ekspor itu akan terhambat. Akibat dari itu akan menghabiskan cadangan devisa negara dan neraca perdagangan itu akan defisit. Cara-cara apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah ketika sebuah negara itu mengalami inflasi? Yang pertama itu melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan.
Di situ melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat agar sesuai dengan jumlah kebutuhannya, sehingga tidak terjadi ketimpangan. Kebijakan moneter dilakukan dengan cara yang pertama adalah penetapan cadangan minimum. Nah, di sini itu Bank Sentral memperkecil jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan tingkat cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum. Jadi di sini itu bank umum harus punya cadangan uang yang ada di banknya itu. Nah, kemudian melalui Bank Indonesia atau Bank Sentral, dia mengatur bahwa bank umum itu harus cadangan minimumnya dinaikkan. Nah, dengan menaikkan cadangan minimum, maka bank umum itu akan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dengan memperkecil kredit. Yang kedua, melalui operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka di sini itu Bank Sentral itu melakukan intervensi dengan cara menjual surat berharga seperti obligasi dan saham. Misalnya ketika pemerintah menjual saham kepada masyarakat, maka masyarakat akan membeli. Dengan membelinya saham, maka uang itu akan tertarik kembali ke Bank Sentral. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan diskonto. Nah, untuk mengatasi inflasi, Bank Indonesia dapat menaikkan tingkat suku bunga pinjaman. Otomatis kalau bunga pinjamannya itu naik, maka masyarakat itu akan naik juga ketika dia mengangsur. Jadi uangnya itu akan kembali ke bank. Cara mengatasi inflasi yang kedua yaitu melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Nah, jadi yang diatur di sini itu adalah pengeluaran pemerintahnya dan perpajakan. Melalui cara apa? Yang pertama dengan menurunkan pengeluaran pemerintah. Yang kedua dengan menaikkan pajak, kemudian pengurangan utang luar negeri, kemudian penghematan pengeluaran pemerintah. Cara yang ketiga adalah melalui kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Yang bisa dilakukan yaitu dengan peningkatan produksi, kebijakan upah, pengawasan harga, menambah jumlah barang di pasar, kemudian menetapkan harga maksimum untuk beberapa barang. Itu adalah cara-cara untuk mengatasi inflasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, kita akan menghitung inflasi. Nah, dari mana sih kita bisa punya angka inflasi itu? Inflasi sebesar. Nah, itu dihitung melalui indeks harga. Jadi, harga tahun yang dihitung dibagi harga tahun dasar dikali 100%. Ya, sekian materi inflasi dari Bu Oktika. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.